Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama yang paling viral, apalagi kalau tidak tentang Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar yang benar-benar menjadi pembahasan di media sosial ya. Semua ngomongin ini karena memang keputusan untuk koalisi PKB bersama Nasdem dan PKS ini cukup membuat kaget banyak orang sampai menyebabkan Demokrat hengkang begitu ya. Begitu berlika-likunya drama pencapresan Anies Baswedan dan juga untuk menentukan cawapresnya ini yang begitu sulit ya, tarik menarik kepentingan begitu ya. Memang posisi cawapres ini begitu krusial, begitu penting sebelum pemilu. Setelah pemilu seringkali menjadi malah nggak penting begitu ya. Nah ini yang menariknya ketika menentukan cawapres bagi Anies Baswedan ini, ketika pilihannya dijatuhkan kepada Muhaimin Iskandar, ini Demokrat langsung patah hati begitu ya, terjadilah drama sampai terlontar kalimat-kalimat pengkhianat, pembohong dan lain sebagainya. Pokoknya drama ini kalau dibikin sederhananya, dibikin singkatnya ini seperti beginilah ya, kira-kira ya, ada cewek sama cowok pacaran begitu ya, ceweknya ini minta kepastian nih kapan dinikahin begitu ya, tapi cowoknya ini masih ragu-ragu, belum memberi keputusan, tapi ceweknya desek terus, kayaknya ambisi gitu ya, ingin segera nikah, tapi cowoknya rupanya masih ragu-ragu, tapi ceweknya ini bolak-balik ngancem putus begitu loh. Kalau nggak dinikahin kita putus loh, kita putus. Lama-lama gemes cowoknya diputusin beneran. Nah kira-kira begitulah ya sederhananya. Setidaknya itu tersurat dalam pernyataan atau wawancara Anies Baswedan ya yang sudah viral hari ini, mengklarifikasi tuduhan dari Partai Demokrat atau SBY yang mengatakan bahwa Anies Baswedan pengkhianat dan lain sebagainya. Diceritakanlah ya kronologi sampai kemudian akhirnya mereka ini putus begitu ya, karena memang sebelumnya sudah ada ancaman ya untuk memikirkan opsi-opsi lain begitu bagi Demokrat. Tentu saja ini Surya Paloh adalah tokoh politik yang nggak bisa diancam-ancam pastinya ya. Dan akhirnya tiba-tiba langsung memutuskan pilihannya dengan PKB secara sepihak kesannya. Putusan secara sepihak ini secara tidak langsung memang seperti sudah diakui ya oleh Anies Baswedan dalam wawancaranya, mengatakan bahkan PKS merasa tidak suka begitu ya dengan cara memutuskan koalisi ini karena diputuskan secara sepihak, meskipun PKS menerima karena secara substansi memang ini dianggap adalah solusi dan menguntungkan bagi koalisi. Ya memang sebelumnya ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai baca pres, sudah diinformasikan ya bahwa menentukan cawapres adalah tergantung Anies Baswedan. Anies Baswedan lah yang akan memilih cawapresnya. Namun pada kenyataan terungkap bahwa sebenarnya Anies Baswedan sudah sempat memilih AHY begitu ya, tapi kemudian koalisi deadlock dan tampaknya ternyata yang memutuskan cawapres ini adalah koalisi. Dan ini dilakukan sepertinya secara sepihak oleh Partai Nasdem, terkesan memang caranya membuat orang tidak nyaman begitu ya, terutama Demokrat dan juga PKS, tapi ini bisa dimengerti begitu ya kira-kira. Karena sebelumnya sudah begitu alot ya, tarik-menarik kepentingan ini sehingga jika tidak cepat-cepat dilakukan terobosan begitu ya, bahkan sampai terlontar lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau nggak kayak gitu, ini nggak selesai-selesai nih ya, akan terjadi tarik-menarik kepentingan, sementara Nasdem ngotot belum mau mendeklarasikan jika calonnya ini AHY, ini membuktikan bahwa sebenarnya Nasdem memang ragu-ragu ya dengan AHY, sementara AHY-nya memaksakan ya untuk dideklarasikan sebagai cawapres, sehingga akhirnya diambillah jalan pintas, meskipun secara prosedur mungkin kurang dibicarakan dengan berbagai partai atau pihak lainnya, dalam hal ini PKS dan Demokrat, tapi ini bisa dimengerti karena kalau terlalu lama dibicarakan bisa-bisa gagal lagi. Sebelumnya kan sudah ada disuarakan, ada Kofifa, ada Erlangga, pada kenyataannya gagal ya. Jadi ini memang sudah menjadi strategi Surya Paloh tampaknya ya. Sistem
kejutan begitu ya. Sebelumnya ketika mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres juga sistem kejutan ya. Kali ini kejutan lagi yang dilakukan oleh Surya Paloh ya. Di detik-detik terakhir langsung keluar nama Muhaimin Iskandar. Lantas bagaimana nasib Demokrat dan PKS ini kita akan bahas. Demokrat saat ini menjadi serba salah begitu ya. Jadi sudah terlanjur emosional ya mengeluarkan statement-statement yang sangat kuat begitu ya dengan sebutan pengkhianat dan lain sebagainya. Namun dan bahkan sudah memutuskan hengkang atau keluar dari koalisi. Tapi ini jadi serba sulit karena jika harus bergabung dengan koalisi lainnya yang notabene bukan perubahan ya. Padahal Demokrat ini tagline-nya sudah perubahan. Jadi kalau bergabung dengan Prabowo atau Ganjar ya sama saja dengan kelanjutan itu bukan perubahan. Dan memang ini menangnya koalisi di Nasdem dan PKS atau koalisi perubahan untuk persatuan ini memang menangnya di situ. Menjadi satu-satunya koalisi yang mengusung perubahan. Sehingga jika keluar dari koalisi perubahan untuk persatuan nggak bisa kemana-mana lagi. Tidak bisa ke Prabowo ataupun ke Ganjar. Namun sekali lagi politik is the art of probability begitu ya katanya ya. Semua serba kemungkinan. Politik itu masalah kejutan, kemungkinan dan momentum seperti itu tampaknya. Dan ini bukan tidak mungkin AHY meskipun sebelumnya mengusung perubahan tapi saya rasa bisa saja bergabung dengan Ganjar misalnya. Itu bukan tidak mungkin, bahkan memang sebelumnya sudah ada ya pertemuan-pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani ya pada tanggal 18 Juni 2023 ya di Pelataran. Saat itu Puan Maharani juga bertemu dengan AHY dan juga ini kabarnya sedang dijadwalkan pertemuan AHY dengan Megawati sehingga bukan tidak mungkin AHY akan bergabung dengan Ganjar sebagai cawapres, tetapi kalau bergabung dengan Prabowo sepertinya tidak mungkin ya karena kan kalau nggak jadi cawapres ya sama aja dong dengan yang di Nasdem ya atau di KPP. Atau opsi lainnya bagi Demokrat adalah rujuk dengan Nasdem dan PKS ya. Karena kalau menurut saya ini adalah opsi yang paling bagus buat Demokrat, paling masuk akal. Karena kalau dengan Ganjar atau dengan Prabowo sama saja itu namanya kawin paksa ya karena kan misinya beda. Sebelumnya katanya perubahan tapi ini sudah kelanjutan sehingga yang terbaik menurut saya ya adalah balik dengan Nasdem dan PKS. Alias rujuk lagi ya, meskipun AHY sudah mengatakan akan move on begitu ya, akan move on artinya tidak akan rujuk lagi. Tetapi ya tadi itu politik is about probability ya, semuanya tidak ada yang tidak mungkin begitu. Masih ada waktu bagi Demokrat untuk mempertimbangkan opsi-opsi tersebut yang pasti semakin dipikirkan agar opsi yang dipilih adalah opsi yang matang, bukan opsi yang emosional. Seperti yang kemarin ya terlontar kata-kata itu sehingga justru berdampak negatif ya bagi persepsi publik ketika SBY dengan komentarnya yang terkesan ngambek begitu ya hanya karena tidak dijadikan cawapres AHY-nya. Padahal tentu saja ini bukan hanya masalah cawapres. Tentunya Pilpres adalah untuk kepentingan yang lebih besar, bukan hanya cawapres tapi untuk kepentingan bangsa seharusnya. Karena secara hitung-hitungan memang mungkin hitung-hitungannya Surya Paloh bahwa Muhaimin akan lebih memberikan kontribusi ya bagi pemenangan Anies Baswedan karena mempunyai basis partai politik yang kuat dalam hal ini PKB dan NU-nya. Sementara AHY memang belum ada pengalaman politik begitu ya. Sehingga jika Demokrat ini rujuk dengan Nasdem dan PKS dan kalau Anies Baswedan menang, ada kemungkinan tentunya AHY menjadi menteri dan ini akan menjadi pengalaman politik yang berharga bagi AHY untuk berlaga di 2029. Tapi yang pasti dari berbagai drama ini perlu diapresiasi juga nih sikap politik dari PKS kedewasaannya ya yang tidak reaktif begitu ya seperti Demokrat meskipun juga sama-sama ditinggalkan ya dalam memutuskan koalisi dengan PKB ini tapi PKS bersikap lebih realistis begitu ya dan memang lebih legowo tampaknya menerima ya karena namanya berpolitik kan bukan semata-mata untuk kekuasaan ataupun jabatan. Berita kedua masih mengenai copras-capres. Nah kali ini tentang Muhaimin Iskandar yang dipanggil KPK hari ini. Namun
Muhaimin Iskandar tidak bisa hadir karena ada acara lain ya. Muhaimin Iskandar dipanggil sebagai saksi ini oleh KPK ya terkait kasus dugaan korupsi sistem produksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada tahun 2012. Jadi 12 tahun yang lalu begitu ya terjadinya ini. Muhaiminnya sekarang dipanggil sebagai saksi dan sekedar mengingatkan ya kasus ini terjadi tahun 2012 terbongkar setelah KPK menggelar OTT pada 2 pejabat Kemnaker Trans dan seorang pengusaha yang memberikan suap senilai 1,5 miliar dalam kardus durian. Ketiga orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka ya. KPK menduga dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012 ini bermodus penggelembungan harga atau markup. Tentu saja pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh KPK ini memunculkan suara-suara bahwa ini adalah salah satu bentuk intervensi politik ya. Ini tidak bisa dihindari ya, bagaimana tidak, karena kasusnya saja sudah terjadi begitu lama, 12 tahun yang lalu. Mengapa dipendam sekian lama ini Muhaimin Iskandar kok aman-aman aja nggak dipanggil-panggil, dilalah. Setelah deklarasi sebagai cawapres langsung dipanggil. Jadi ini secara cocok logi ini sulit dihindari ya, orang berprasangka bahwa ini adalah bermuatan politis. Meskipun hal tersebut sudah dibantah oleh KPK bahwa ini adalah murni proses hukum, tidak terpengaruh oleh proses politik. Inilah yang memprihatinkan ya potret hukum di Indonesia ini, atau kalau istilah Anies Baswedan di Konoha atau Wakanda, bukan Anies ya, netizen. Ya, karena memang seringkali hukum dijadikan sebagai sandera politik gitu ya. Kita tahu sekarang hanya Surya Paloh ya, dari 3 calon ini hanya Surya Paloh yang memajukan capresnya di luar persetujuan presiden begitu ya. Ya bagaimanapun juga ini Surya Paloh harus diapresiasi keberaniannya sampai harus mengorbankan sekjennya Johnny J. Plate. Bukannya Johnny J. Plate tidak bersalah, tapi kita tahu bahwa ini sudah menjadi permainan politik ini hukum ya. Bukan masalah salah atau benar ya. Orang bisa salah ya, tetapi masalah di proses itu tergantung di pihak mana Anda berdiri ya. Kalau berdiri di pihak pemerintah biar salah ya nggak apa-apa, tapi kalau berseberangan langsung diproses. Itu kesan yang terlihat ya. Bagaimana kasus Muhaimin Iskandar ini bergulir, akankah akhirnya terus berlanjut hingga ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian gagal ini sebagai cawapresnya Anies Baswedan? Aduh, sayang sekali AHY sudah hengkang ya. Coba kalau enggak, barangkali kan bisa jadi backupnya. Ini kemungkinan saja, kan tadi itu politik the art of probability begitu ya. Tetapi kita berharap semoga itu tidak terjadi, agar hukum tidak dijadikan sebagai permainan politik ya. Semoga KPK seperti kejaksaan ya, yang tidak mau menetapkan dulu tersangka untuk menjelang 2024 ini untuk menghindari persepsi sebagai intervensi politik. Berita ketiga, ini ada Ketum PBNU Yahya Stakuf yang menemui Jokowi di Istana malam-malam, begitu judulnya ya. Wah, ada apa ya Ketum PBNU ketemu Jokowi, namanya juga tahun politik, dan baru saja ada deklarasi Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Ketum PKB. Langsung saja ini orang menghubung-hubungkan ya, ada apa, bertanya-tanya ada apa pertemuan Yahya Stakuf dengan Presiden Jokowi ini. Namun ini sudah dibantah atau dijelaskan begitu ya oleh Yahya Stakuf sendiri, bahwa sebenarnya pertemuan ini adalah hanya untuk nganter surat undangan ya. Ini terkait ada kegiatan PBNU yang akan menggelar Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur pada 18 sampai 20 September 2023. Yahya Stakuf mengaku tidak membicarakan hal-hal lain selain urusan nganter undangan. Jadi nggak usah khawatir ya. Berita keempat menyoroti ini rencana memajukan jadwal Pilkada serentak 2024 yang muncul beberapa pekan terakhir ini ya. Rencana itu mulai dibahas kembali setelah Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Sebelumnya DPR dan pemerintah sudah sepakat menggelar Pilkada pada 27 November 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa ada wacana memajukan jadwal Pilkada tersebut, namun itu muncul dari pemerhati pemilu dan anggota dewan, bukan dari pemerintah ya. Menurutnya
pemajuan jadwal tersebut karena efektivitas pemerintah akan terganggu karena harus ada lebih banyak penunjukan pejabat kepala daerah. Tito menyebut solusi atas hal itu adalah menggelar pilkada lebih cepat ya. Sementara itu anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus menyebut wacana itu berasal dari pemerintah, bukan dari pengamat ataupun dari anggota dewan ya. Dia berkata Tito telah berdiskusi dengan para ketua kelompok fraksi di Komisi 2 DPR. Gaus menyebut pemerintah akan merevisi aturan undang-undang pilkada melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada bulan Oktober ya. Tentu saja ini menjadi luas implikasinya karena orang menganggap ini adalah bentuk lagi-lagi intervensi politik ya. Karena jika dipercepat pilkadanya maka ini menjadi digelar pada saat Jokowi masih menjabat. Sementara beberapa anggota keluarga Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dan Bobi masih berpeluang mencalonkan diri sebagai petahana. Jadi jika dipercepat ini sepertinya Jokowi ingin memastikan begitu ya bahwa anak-anak dan mantunya ini kembali menjabat. Itu yang kesan yang timbul ya jika sampai pilkadanya dipercepat. Hal itulah yang disampaikan oleh beberapa pengamat antara lain oleh Ferry Amsari dari Universitas Andalas ya yang mempertanyakan urgensinya ya pilkada harus dipercepat mengingat pejabat yang ditunjuk itu sudah lama terjadi ya sejak tahun 2020 ya pilkada serentak. Mengapa sebelum-sebelumnya nggak harus dipercepat tapi kali ini harus dipercepat. Sementara itu ada anggota Dewan Pembina Perludem Tindi Anggraini yang menyoroti bahwa jika memang konsennya ini adalah agar pejabat yang ditunjuk tidak terlalu lama, maka bisa dilakukan dengan mengubah undang-undang yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah hasil pilkada berakhir sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada 2024. Begitu ya kata Titi, jika memang konsennya agar tidak kepala daerah yang ditunjuk ya, bisa saja pilkada sebelumnya itu diperpanjang masa jabatannya. Masuk akal juga ya, tetapi tampaknya ini harus dipercepat ya, yang wacana yang timbul orang mempertanyakan benarkah ini untuk mengamankan posisi anak mantu ya. Kita lihat saja ini prosesnya seperti apa. Kita sampai pada berita terakhir, berita kelima seperti biasa menghadirkan berita tidak penting tapi mengemaskan. Tapi kali ini penting loh ya, karena ini menyoroti tentang banyaknya mantan koruptor yang menjadi caleg begitu ya. Ini bisa pengaruhnya begitu luas ya, bagaimana jika mantan-mantan terpidana koruptor ini terpilih begitu ya. Nggak bahaya tah, kata Caimin. Ya karena kan jika dibandingkan oleh negara-negara lain, ini luar biasa ya. Negara lain mungkin mantan-mantan koruptornya itu ada yang sangat malu sampai bunuh diri, mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tapi justru di Konoha ini malah nyalek ya. Setidaknya tercatat ada 15 caleg yang mantan terpidana koruptor. Berikut listnya. Itulah daftar 15 mantan koruptor yang ikut nyalek pada Pileg 2024 nanti ya. Tampaknya mereka cukup percaya diri ya, nggak perlu malu-malu kayak di negara lain. Demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan kalian ikuti terus ya program-program di YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.